Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat malabiriku nia siki si buntulur ya carana kabar pagi obrolan santai. Di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang sirip napace bagi seorang pemimpin. Karena bentar lagi ini kita akan menghadapi lagi pesta demokrasi pemilihan kepala daerah. Dan kalau sebelum-sebelumnya kita sudah melewati pilpres, pilcaleg dan juga pilpres dan pilcaleg ya, caleg legislatif, DPD. Dan sebentar lagi ini, beberapa bulan ke depan ini kita akan menghadapi yang namanya pemilu serentak lagi, pemilihan kepala daerah, entah itu bupati, wali kota, gubernur. Ini tentu menjadi perhatian bagi kita untuk lebih lagi jeli dan pintar memilih seorang pemimpin. Dan yang paling penting itu satu hal yang paling pokok dan sangat kental bagi masyarakat Bugis Makassar ketika ingin mempunyai sebuah pemimpin, tentu yang paling diutamakan itu adalah memiliki siri napace. Siri napace itu sudah include semua dalam hal dia memiliki suatu bentuk tanggung jawab yang besar dan juga mempunyai nilai-nilai kepemimpinan. Siri napace itu artinya menerapkan budaya siri napace itu adalah pemimpin yang memiliki keberanian, ketegasan dan juga berbagai macam hal yang tentunya menjadi persyaratan untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, sahabat malabiriku, nanti Anda boleh bergabung di 0811 400 9250. Seperti apa sih pemimpin yang menurut sahabat budaya itu memiliki karisma siri napace bagi pemimpin itu sendiri ya. Artinya seperti apa yang dimaksud daripada pemimpin yang tentunya akan nanti kita pilih nih, memiliki nilai siri napace. Boleh bergabung nanti di 0811 400 9250. Kita kasih dulu kelong lagu pembuka dari Fajri Eko Sarat Tarape. Selamat kia pilang ini. Si
Mozaik Budaya. Ritual Atunu Panroli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, Ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Ya, Sobat Budaya, tadi sudah kita lewatkan satu lagu yang kami hadirkan dari ruang dengar Anda. Mudah-mudahan terhibur semuanya. Kami ucapkan selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung. Jadi kita berbicara tentang Sirina Pace. Merupakan sebenarnya Sirina Pace ini adalah prinsip hidup masyarakat Bugis dan Makassar. Begitupun juga nanti ketika ingin memilih pemimpin, tentu yang kita harapkan adalah pemimpin yang jujur, kemudian pemimpin yang memiliki rasa malu, pemimpin yang pekerja keras, pemimpin yang rela berkorban, kemudian pemimpin yang pantang mundur. Jadi Siri merupakan malu, berarti Pace ini adalah Sirina Pace adalah sesuatu hal yang menggambarkan bahwa selalu seiring sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan. Kita terima dulu penelpon. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bari Basa. Iya, Bari Basa Mi dari siapa? Pengamran di Wajo ini. Iya, Pengamran. Agak ribet tuh Pengamran. Iya, dari Bama di Kemua. Iya. Cakap-cakap itu di Nakalampu. Di Penabusi di Wajo. Iya. Oke, kita cerita tentang calon pemimpin ini Pak Amrang. Apalagi Pengamran ini di Wajo Kidi sudah tentunya nanti akan memilih Bupati Wajo yang akan memimpin 5 tahun ke depan. Nah, kalau ini kita bahas ini mengenai kriteria pemimpin menurut Pak Puang Amrang sendiri, dia harusnya apa yang mesti ini dimiliki oleh seorang pemimpin untuk menjadi seorang pemimpin di suatu daerah, utamanya di Wajo ini. Ada Nato Wajoe, Maradeka atau Wajoe, ada Nana Papua. Nah, kira-kira menurut sematnya Puang Amrang nih, kira-kira agak perlu napunai di pemimpin untuk menjadi seorang bupati. Kalau bagi saya itu harusnya punya dengan pendirian, dengan teguh, dengan kejujuran paling pentingnya. Terutama dengan takut namanya dosa, takut namanya Tuhan, namanya takut namanya korupsi atau koruptor. Iya. Karena intinya sekarang ini kejujuran ini artinya sudah berkurang bagi saya. Iya. Tidak sama dengan zaman-zaman dahulu. Kejujuran sangat artinya sangat sulit itu. Kejujuran itu masih banyak yang jujur, tapi sekarang saya rasa ini sudah berkurang ini kejujuran ini. Iya. Bagi saya terutama ini pemilihan Ambo, karena artinya janji-janji yang bagus sebelum duduk di di kepemimpinan tersebut, tapi setelah duduk artinya tidak menepati misalnya janji-janji yang pernah diucapkan. Nah, itu berarti tidak memiliki pemimpin kedepannya ini mudah-mudahan nanti betul-betul artinya apa yang diucapkan dalam kampanye itu yang diterapkan apabila sudah duduk menjadi parlemen di daerah maupun di
ibu kota. Karena sekarang ini Ambo, bagus janjinya tuh misalnya saya apabila saya nantinya akan duduk nanti di salah satu daerah, saya akan memperbaiki misalnya semua jalan-jalan rusak. Contoh. Saya akan mensejahterakan masyarakat yang tidak mampu. Saya akan memberantas kemiskinan. Tapi nyatanya setelah dia duduk di pemerintahan, dia melupakan janji-janji tersebut. Bahkan intinya sekarang Ambo parahnya banyak sekali calon-calon itu memberikan sogokan kepada masyarakat yang ingin memilih mereka. Berarti Siri Napace ini hilang. Berarti ini sifat Napace-nya tidak ada. Sifat Napace, sifat Sirinya tidak ada Ambo ya. Kalau dulu itu Ambo tidak ada begitu. Kalau artinya dulu itu saya ingat saya itu masyarakat memilih dengan betul hati nurani. Tidak ada namanya unsur-unsur sogokan, tidak ada namanya unsur-unsur misalnya karena mungkin Mbok juga karena kita juga maklumi sekarang karena banyaknya partai kan. Dulu kan artinya partai itu berkurang. Tidak terlalu banyak. Kalau saya ingat dulu itu Mbok cuma partai Golkar dengan P3 berapa saja itu P3 atau apakah berapa itu partai itu P3 cuma sedikit sekali, minim itu dulu partai. Sekarang banyak sekali partai. Jadi intinya sekarang jadi semua partai itu semua mau misalnya memajukan anggotanya kan. Jadi makanya itu banyaknya partai memajukan anggotanya sehingga artinya harus melakukan apa saja ya supaya anggotanya maju sebagai pemerintahan. Tapi saya rasa Mbok masyarakat juga harus bijak juga sebenarnya. Kalau menurut saya masyarakat itu jangan artinya memandang namanya uang. Kalau saya tidak Mbok biar berapa juta, kalau memang pilihan saya itu pendirian saya Mbok, biar berapa saya tidak akan terima. Yang penting saya betul-betul memilih dengan hati nurani. Kamakadai Torilota papasana Torilota alai cede nareko mapede cingi sampai yang imaigai nareko makasolang itu Mbok tonga tapi Mbok jarang nih maku ke asinna betul-betul maku ke tena jenanon saba iya maku ke kita masyarakat Mbok salah wita Pak masana na Mbok to dari aku makada masana reke calon partai nasang kamu jaga dina nasang pakoro Mbok wita masyarakat iya Mbok menurut anuku biasa Mbok madare ko memang apa kata karena balik otak ko bola aku parang ko dah aja nanya pakan nasa bamaton pakan itu deto pilih lokon itu tersambut aja nang pakan ko tu gambar-gambar nasaba iya tu hati nurani ku tuan ya pepe ko velo poji masyaallah maka tega je mo poji maka kaya dena je ya wis tengah rahasia kuatik ku itu rahasia di rahasia pepe ko bermat ane mapanesta beli suara orang nuku Ambo. Oke boleh Ambo. Makasih banyak Pong Amran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Kabupaten Wajo nanti mendapat lagi pemimpin yang betul-betul sesuai dengan harapannya masyarakat Wajo. Itu harapannya Pong Amran. Artinya kejujuran paling utama. Silakan sahabat budaya yang masih ingin bergabung, kami tunggu di 0811 400 9250. Siri Napace bagi seorang pemimpin. Dan Siri Napace ini adalah falsafah masyarakat Bugis Makassar dan sangat kental nilai-nilai daripada masyarakat Bugis dan Makassar itu Siri Napace. Artinya ada perasaan malu ketika dia memimpin, tidak memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakatnya, malu ketika dia korupsi, malu ketika dia tidak mampu berbuat lebih baik lagi untuk masyarakatnya. Silakan sahabat budaya di 0811 400 9250. Jadi menarik pembahasan kita pada pagi hari ini terkait dengan kriteria seorang pemimpin, yaitu paling tidak memiliki Siri Napace. Karena luas sekali makna daripada Siri Napace ini ya sahabat budaya. Siri Napace yaitu memiliki rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian rela berkorban, pekerja keras dan pantang menyerah. Nah ini ungkapan-ungkapan ini memang tidak bisa terpisahkan. Siri Napace. Assalamualaikum Bari Basa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak. Iya. Dari Bariku. Dari utara kota.
Cecek ya? Dari Bali. Dari Bali. Baru kali mah. Iya. Pak Jono. Yes. Ini kita di Kota Makassar tentu juga mengharapkan pemimpin yang paling tidak memiliki siri Apache. Itu gambaran umumnya mungkin yang perlu. Tidak ada. Jawab dari Pak. Iya. Pemimpin sekali tidak punya malu, tidak punya siri, Iya. dan apalagi peseh. Jangan. Dari dalam konteks saja itu. Tapi dalam kenyataan tidak ada. Ya, tapi kalau menurut Pak Jono paling tidak apa yang paling utama ini bagi seorang pemimpin khususnya untuk di Kota Makassar ini Pak Jono, karena kita berada di Makassar, tentu harapan pemimpin yang kita inginkan itu gambarannya seperti apa? Ya, yang suka korupsi. Ngapa tambah lain ke kriteria? Betulan ini Pak Jono, karena ini itu doa. Kriterianya, itu lagi dia. Sekarang itu saja. Bisa korupsi, bisa menyogok, bisa memikirkan diri sendiri. Itulah. Karena kritik pemimpin dan disukai oleh masyarakat. Sudah kasih amplop dan sebagainya. Kita semua. Dan kan memang kalau kita mau mencari pemimpin, idealnya memang ada suatu sedang proses yang ada di dulu nenek moyang kita ya. Penegak misalnya harus cerdas, berani, jujur, ya kan? Seperti itu. Tidak mengoah, itu adil. Tapi apakah kalau melihat sekarang pemimpin sekarang ini apakah itu masih ada? Apakah ada seperti itu, ya kan? Kan tidak ada. Mereka cuma menis bibir tapi lain di hatinya. Mau berjuang, mau bermati dengan rakyat. Apa berjuang bermati dengan rakyat? Mereka dibangos-ngosan, harga naik, Anda diam saja di sana santai-santai di belakang meja. Mana tidak ada kok. Tidak ada. Sekarang kita di sini di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan, itu kan budaya siri. Tapi malah orang luar itu budaya sirinya lebih buka lebih tinggi daripada kita. Yang notabene mereka tidak pernah mengakui bahwa ini kita punya budaya siri. Nah, kalau memang Anda yang punya budaya siri, ada sesuatu saja sudah kasus Anda sudah mengundurkan diri sebagai pemimpin, tapi Anda tidak. Malah membela diri Anda mati-matian. Seperti itu. Coba lihat orang luar. Ketika mereka tersandung, mereka langsung mengundurkan diri dari jabatannya. Tapi kita di sini tidak. Maka mereka malu kalau mundur. Maka mereka merasa bangga. Di foto, di apa, malah mekan tangan. Hilang betul siri Apache. Ya kan? Mana rasa malunya mereka? Betul. Karena mereka malu, mereka tidak akan berani itu menampakkan diri mukanya itu. Tapi dia senyum-senyum. Menganggap bahwa mereka apa yang mereka lakukan itu biasa saja. Jadi kita ini mau bicara mengharap pemimpin ini, tapi itu jauh api dari panggang seperti itu. Jauh dari api. Api jauh dari panggang. Pemimpin kita ini sudah tidak ada malunya. Putus urat malunya tidak ada. Putus urat malunya sudah ditahan dengan gara-gara korupsi. Sudah gara-gara ini, tapi dia masih menampakkan diri dengan bangganya mencalonkan diri jadi gubernur atau apa dan sebagainya. Apakah seperti ini yang bisa dibanggakan, yang tidak punya malu? Seperti itu. Jadi kita ini kalau bicara malu ya jangan bicara malu lah. Sudah tidak ada lagi itu malu itu cuma cuma dalam konsep saja. Tapi dalam kenyataan tidak ada. Tidak ada. Coba seperti pejabat yang tersandung kasus dia mengundurkan diri. Masa saya ingat dulu Andi Malarangan ya. Itu dia langsung mengundurkan diri jadi menteri. Yang lainnya mana? Tidak ada.
kalau perlu dibela sama pimpinannya mati-matian, dilindungi. Ini dilindungi. Mana seharusnya pemimpin seperti itu punya rasa malu, rasa apa, dia malu, dia ketika dia gagal dalam menjaga masyarakat misalnya. Betul. Iya, malu dan ketika mereka gagal memberikan rasa keadilan sama masyarakatnya. Iya. Apakah sudah pernah kita lihat sekarang? Kan tidak ada, ya kan? Tidak ada. Mereka ucapkan 1001 janji untuk kalau ada satu yang dijawab, mana mereka mau malu? Janji periode ini belum nanti lagi berjanji lagi. Yeah. Itu. Seharusnya kan Anda malu ketika Anda tidak mampu menunaikan tugas janji Anda itu. Seharusnya Anda malu. Kalau perlu mundurkan diri lah sebagai rasa tanggung jawab Anda kepada masyarakat. Tapi apakah ada pernah yang melakukannya? Tidak ada. Bahkan mereka merasa banget. Celakanya memang sebagai masyarakat kita memang memilih seorang pemimpin bukan kriteria itu. Ya, kita suka tidak suka tak mengakui. Anda kan sekarang masyarakat itu kebanyakan itu memang dia memilih seorang pemimpin bukan dari kriteria yang telah ditetapkan oleh dikonsep oleh para orang-orang tua kita dulu. Berani, jujur, apa kan tidak. Yang mereka butuhkan sekarang bukan kualitas pemimpin yang kualitas dan jujur, tapi pemimpin yang banyak isitasnya. Oh iya, itu yang sekarang. Siapa calon pemimpin yang berani memberikan amplop 100.000, 200.000 ke itu yang dipilih. Persetan mau jujur, mau apa, mau sebagainya, mau punya kualitas atau sebagainya, itu persetan yang penting aduannya. Jadi jangan mengharapkan seorang pemimpin yang bertanggung jawab kalau Anda sendiri memang tidak jujur dalam menggunakan hak pilih Anda. Seperti jadi kita jangan bicara seperti Anda tidak ada itu siri. Tidak ada itu siri sekarang di pemimpin kita. Tidak ada sirinya itu. Tidak ada pesan itu. Iya. Itu sudah hilang. Itu sudah hilang di apa namanya di diri pemimpin kita yang khususnya Sulawesi Selatan. Itu kan tidak ada lagi. Oke. Sudah hilang nih. Tinggal cerita saja, cerita lama. Jadi memang juga masyarakat juga memang apa namanya yang membentuk juga semua itu. Anda dikasih pemimpin juga Anda tidak mau. Anda yang lebih memilih yang banyak isi tasnya, bukan kualitasnya. Berarti jadi, masyarakat juga harus memiliki ini sifat siri. Siri ketika memilih pemimpin yang hanya karena. Tapi tidak. Mana mau siri menerima amplop, bahkan terang-terangan bilang kalau tidak ada amplopnya tidak pilih. Tidak ada ini tidak pilih. Jadi jangan mengharapkan seorang pemimpin yang jujur, yang punya rasanya kalau Anda sendiri tidak jujur dalam memilih. Itu, di situ kuncinya. Apakah masyarakat sekarang berani katakan no kalau dikasih amplop? Berani tidak? Nah, saya tidak mau terima. Apakah Anda berani atau tidak? Jadi jangan tidak usah mengeluh. Karena pemimpin saya begini ya Anda sendiri kalau suka jatuh di lubang yang sama, ya kan? Sudah Anda diberikan pengalaman yang lalu di periode yang pertama bagaimana segala macam, Anda tetap memilih juga. Karena Anda kalau dikasih uang, langsung matanya berubah jadi merah, jadi biru. Wah ini Anda bilang ini bagus ini kan kita kasih. Itu kan Anda cuma disogok. Anda kan dimanfaatkan oleh mereka. Tapi Anda kan tidak tahu seperti itu. Anda dikasih uang, Anda bilang bagus. Anda dikasih beras, Anda bilang ini baik. Itu. Padahal Anda diberikan itu bukan secara ikhlas, tapi ada imbalannya seperti itu. Jadi kalau kita sebagai masyarakat itu secara umum kita pasti mendambakan seorang pemimpin yang memang mau berkorban memang untuk berjuang untuk rakyat, ya kan? Itu yang kita harapkan. Jujur, malempu, cerdas, baca, selalu memperhatikan kepentingan rakyat, adil, ya kan? Adil siapapun mereka harus adil, tapi apakah masih ada seperti itu? Pasti mereka lebih mengutamakan keluarganya daripada masyarakat yang biasa. Oke. Katakan ini di mana keadilannya? Terutama di hukum.
kita ini nenek moyang kita dulu, nenek malam bilang itu ada temakiana, ada temakiopo. Tapi sekarang itu apa? Hukum kita makiopo dan makiana. Jadi susah. Baik, Pak Jono. Pesan-pesan orang tua kita dulu sekarang tinggal cerita, tinggal kenangan saja. Tapi apa yang sekarang kita lakukan tidak jauh dari jadi itulah. Mudah-mudahan kembali kepada kesadaran masyarakat. Apakah ada masyarakat mau mempunyai pemimpin yang cerdas, jujur, punya rasa manusia, tergantung dari Anda. Anda kan pimpinan secara langsung ya kan, berarti tergantung dari Anda sendiri. Jadi kalau Anda ingin menghasilkan pemimpin yang jujur dan cerdas, maka jadilah pemimpin dan jujur dan cerdas pula. Itu kuncinya. Baik. Oke, Pak Jono, makasih banyak. Sudah, selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu harapannya Pak Jono ya. Jadi memang kalau melihat sekarang jauh sekali ya ini nilai-nilai siri dan pace. Di belakangnya lagi Pak Jono. Assalamualaikum. Sayang sekali terputus, dicoba kembali sahabat budaya di 0811 400 9250. Sekali lagi di 0811 400 9250 ya. Oke, silakan sahabat budaya yang mau bergabung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Wahyu di Goa. Pak Wahyu di Goa. Temannya Om Jono. Iya. Pak Wahyu, kalau kita sendiri nih, nanti kan kita memilihnya di Goa ya, tentu punya kriteria juga untuk memilih seorang pemimpin yang akan memimpin daerah tanya. Hertas ini masih Goa ya, bukan ya? Masih KTP. Sudah masuk Goa. Oh iya, berarti kita KTP Goa. Iya, berarti nanti akan memimpin pemimpin di Goa ya, Bupati di Goa. Nah, kalau kita menurut Tani seperti apa pemimpin yang memiliki siri napace? Aku tahu itu karena belum ada buku teman dikenal yang ini calon pemimpin. Belum pilih. Tidak, maksudnya kriterianya dulu, jangan mungkin dulu cerita si ini si B, tapi paling tidak karakternya seorang pemimpin yang kita harapkan itu seperti apa? Kalau saya sih pribadi mengharapkan pemimpin itu yang tegas dan berani. Tapi susah juga mau ditahu karena tidak ada buku kenal. Ya. Kalau umpama yang namanya manusia kan punya sifat dasar. Ya. Ya itu yang berani, tegas, jujur. Itu yang saya pilih seperti itu. Tapi dari calon-calon pemimpin di Goa ini tidak ada buku kenal. Tapi yang mana ini cocok dengan kriteria tak? Iya. Ya, paling tidak ada kriteria yang kita harapkan tuh belum begini harapan. Tapi apakah di antara calon pemimpin di Goa ini ada yang memiliki seperti itu? Ya. Apakah dia berani, tegas, bersih? Artinya itu namanya bersih itu enggak harus full bersih. Biasa namanya juga manusia terkadang bengkok-bengkok sedikit isi kepala ya toh. Iya. Tapi jangan bengkok terus ya kan. Jadi kalau saya pribadi itu yang saya harapkan. Cuma kalau cocok yang dibilang tadi Om Jono, bahwasanya sistem negara kita ini yang terkadang ya, mungkin dia tadinya bersih tapi kalau hitung modalnya banyak yang keluar, itu mau mengembalikan lagi. Itu modal. Kenapa? Karena memang sistem kita di negara kita seperti itu. Mau jadi pemimpin harus banyak duit. Karena seperti itu. Tapi sebetulnya ya, kalau dipikir mereka sendiri yang mengejar masyarakat. Ya. Mereka sendiri yang mengejar masyarakat untuk dapat uang karena ini sudah turun-temurun. Sejak reformasi. Karena tujuannya apa? Supaya bisa memenangkan pemilihan umum dengan cara money politik. Akhirnya karena masyarakat sudah diajarkan, sudah menjadi kebiasaan, akhirnya itulah timbul pikirannya kalau banyak uang aku pilih kok. Yang seperti itu. Jadi masyarakat sebetulnya diajarkan seperti itu, mereka sendiri yang ngajar. Akhirnya mereka sendiri terperangkap dengan sistemnya sendiri. Coba dari awal dia pakai sistem seperti itu, ya kan? Iya. Makanya saya bilang alangkah bagusnya kalau sistemnya ini dirubah, ya kan? Tidak usah ada kampanye, tidak usah ada tim sukses,
tinggal pasang foto saja ini calon pemimpin, tinggal masyarakat yang milih. Iya. Seperti itu. Kalau ada tim sukses, ada kampanye apa segala macam, di situ mereka harus mengeluarkan modal, istilahnya uang bensin apa segala macam. Jadi akhirnya pada saat mereka terpilih, kalau mengharapkan cuma gaji mana cukup, ya kan? Akhirnya muncullah berbagai macam cara untuk bisa balik modal. Jadi sebetulnya mereka sendiri yang mengajarkan masyarakat, terlalu mereka yang memanjakan masyarakat. Akhirnya apa yang ada dalam pikiran masyarakat, kalau banyak uang aku pilih kok. Ya. Kalau tidak ada, minggir lagi. Kenapa? Karena mereka sendiri yang mengajarkan. Ya. Coba dari awal tidak seperti itu, atau mungkin sistemnya dirubah, ya kan? Tinggal pasang foto ini calon pemimpin, ini bakal maju nanti, ya kan? Nah, tinggal masyarakat memilih. Cuma itu misalnya biasa masyarakat terkadang ada pacar, ada warna, ada jam, ada lebih bawa cantik di rumah daripada capek-capek pergi dibeli suara, itu saja. Jadi mungkin ini dibutuhkan pakar-pakar atau ahli-ahli yang bisa mencari solusi agar seyogyanya calon pemimpin kita, ya kan, tidak perlu menghabiskan dana atau mengeluarkan banyak dana untuk menjadi seorang pemimpin. Karena susah juga. Tadinya berani, tadinya jujur, tapi terlalu banyak modalnya keluar, akhirnya muncullah godaan-godaan, muncullah apa segala macam. Apalagi kalau ada suara-suara didengar, berapa termasuk sekian juta, terpaksa begini pokoknya begini Iya. Seperti itu. Apalagi kalau dia sudah nyaman, ada peluang, ada kesempatan. Kata Bang Nafi kan begini, Iya. kejahatan itu muncul karena ada niat dan kesempatan. Waspada. Tadinya tidak ada niat, tapi ada kesempatan, ada peluang. Nah, akhirnya mengalami bengkok-bengkok di kepalanya. Ada niat, tapi karena kesempatan tidak ada, nah, akhirnya baper. Ya. Jadi kalau niat sudah dan kesempatan sudah bersatu padu, itulah biasa ujung-ujungnya berurusan sama KPK. Jadi ini kembali kepada karakter kita masing-masing. Tapi susah juga kita nih memilih, hanya tahu Pak ini, Pak itu, Pak ini, Pak itu. Iya. Karena kita tidak kenal lebih karakternya. Andai kan macam-macam Om Jono yang maju, saya langsung coblos Om Jono karena saya tahu betul karakternya. Seperti itu. Saya tahu betul karakternya, saya pilih dia. Tapi kalau calon pemimpin ada sekarang, mana kita kenal. Mana bersama Tuhannya, kalau umpama pilih pemimpin yang rajin ini, rajin itu apa segala macam, kan rajin ibadah apa segala macam, bilang terpaksa nih pindah rumah ke rumahnya karena harus pergi kuliah. Dulu ada seperti itu. Oke. Jadi kita ini warga masyarakat ini hanya hanya bisa melihat saja dari segi foto, dari segi gambar. Mudah-mudahan hanya doa saja, mudah-mudahan orangnya seperti ini. Jadi kalau bisa ya, ini sistem dirubah lah, supaya tidak terlalu banyak uang keluar, ya kan. Kalau perlu tidak usah pakai tim sukses, tidak usah pakai kampanye, karena sekarang kan media sosial sudah ada, ya kan, medsos sudah ada, media-media elektronik sudah banyak, ya kan. Nah, tinggal kasih lihat saja gambarnya, karena saya rasa sekarang mau anak kecil, mau nenek-nenek, semua pegang HP, dan akan muncul di beranda mereka. Seperti itu. Jadi supaya terlalu banyak uang keluar, jadi sistem yang harus dirubah. Tidak usah pakai tim sukses, tidak usah pakai kampanye segala macam apa, tinggal kirim ke media sosial bahwa ini calon pemimpin Anda dengan visi misinya seperti ini, tinggal kita yang memilih. Seperti itu, supaya Anda terlalu banyak modal keluar. Betul. Jadi tidak ada potensi untuk berurusan dengan KPK. Mungkin seperti itu, Mbok. Iya, oke. Makasih banyak Pak Wahyu. Sehat selalu, Mbok. Amin.
Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Wahyu di mana tadi, di Hertasning ya. Oke, silakan sahabat budaya yang lain yang masih ingin bergabung, kami masih tunggu kebersamaan di 0811 400 9250. Sekali lagi di 0811 400 9250. Kita terima lagi penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari siapa? Demile di Kokeba. Oh, di Milei di Kokeba. Apa kabar tadi Milei? Alhamdulillah sehat. Donusan? Iya. Iya ya. Sehat selalu. Sehat juga di. Alhamdulillah. Iya. Jadi dicerita nih mengenai calon pemimpin ini, karakternya atau sifatnya yang harus dimiliki seorang pemimpin itu, kriterianya apa saja menurut Demile? Kalau kita di Goa juga Demile di? Kalau saya di Makassar. Kokeba. Makassar berarti ya? Makassar betul. Iya, wali kota Makassar nanti ini yang kita harapkan seperti apa? Kalau kita melihat di lapangan ini mengenai Iya. pemilih harus, kalau kita mau cari yang jujur, pemimpin harus pemilu juga. Yang memilih harus jujur juga. Iya. Karena sekarang lihat itu kalau sudah ada bawa amplop, itu dan di sini keman pemilih. Satu kasih 100, yang satu kasih 50, harinya dia terima semua. Tidak tahu yang mana yang memilih. Ya sebenarnya yang mana yang memilih, mana mau pilih. Nah di sini jadi terutama pemilih harus jujur juga. Tentang pemimpin. Kan lihat seperti itu, apalagi di lingkungan kelurahan kita di sini, wah itu kalau tim sukses sudah datang, pasti tanya KTP, KK, yang itu ini. Selain lagi datang, dia terima lagi, jadi begitu. Ya, termasuk pemilih juga harus jujur. Kalau tidak jujur, susah. Ya. Jadi memang ini sebentar lagi perampungan data juga ya untuk pemilu nanti yang ada di Kota Makassar ini. Iya, jadi kalau kita berharapannya sih bisa membawa perubahan lah ya, perubahan dalam artian melayani masyarakat yang lebih baik lagi. Sekarang ya susah sekarang bagaimana? Karena itulah. Berapa caleg ini ada kan mereka bersaing. Siapa yang bisa duduk di di pemerintahan nanti yang dia jabat nanti ini yang bermasalah. Kalau misalnya 3-4 orang lah bersaing mereka mengeluarkan dana sekian. Nah, pemilih juga ya kalau dikasih diambil jatuh yang mana nanti dia mau pilih. Jadi kalau nanti pilih jatuh siapa sebenarnya. Susah. Kita berdoa saja bagaimana supaya Indonesia ini terkendali aman, tidak korupsi. Bagaimana? Ya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Demile ya di Kokeba. Selanjutnya Sobat Budaya, kami masih tunggu kebersamaan di 0811 400 9250. Sekali lagi di 0811 400 9250. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari bahasa Pak Ruslan. Iya, bari bahasa. Halo. Iya, bari bahasa. Assalamualaikum. Bahasa. Iya, kita lagi aja saranku. Iya, Om Kalinamo. Oh iya, alhamdulillah. Nah ini Pak siapa namanya? Pak Hamzah ya. Kalau Pak Hamzah sendiri nih, bagaimana menurut ini kriteria seorang pemimpin betul-betul harus memiliki siri napace? Menurut itu seperti apa itu implementasinya? Oke, terima kasih karena itu jadi pemimpin sebenarnya pengaruhnya tinggi Pak Ruslan. Iya. Iya. Jadi kalau kriteria walaupun kriterianya sebut jadi pemimpin beriman, bertakwa dan amanah. Itu mula-mulanya, tapi setelah dia jalani terpancing. Pokoknya masih menghadap ke atas kantong bajunya. Iya. Iya toh? Iya betul.
Yang orang jujur itu satu ialah sudah meninggal, satu baru lahir. Iya. Iya. Jadi itulah, kalau biar bagaimana kalau sebelum jadi pemimpin ini, maaf ya, adekku cerita. Iya. Ya, contoh saja, saya ambil contoh tuh adekku. Iya. Waktunya pertama dulu ini apa namanya, wah jujur, beriman, bertakwa. Ya 1 tahun belum apa-apa. 1 tahun belum apa-apa. Sekalinya toh, bulalai matanan ini kan yang kepancingan begini. Mula-mula itu imannya bergeser sedikit, takwanya sudah bergeser. Pokoknya sudah muncul niat. Ya. Niat ada kesempatan, kapan ada peluang, masuk gol, saudara-saudara. Oke? Iya, oke. Terima kasih. Iya, dari itu iman, takwa itu saja, amanah. Iya. Oke, terima kasih Pak Ruslan. Iya. Tadi bahasa majak sedikit codo. Oke, Bale Sapo. Terima kasih. Dari Pak Hamzah di Pampang ya. Jadi memang banyak harapan dari masyarakat ini, yang diharapkan pemimpin-pemimpin yang memang sudah betul-betul jauh dari harapan masyarakat. Tapi kita berharap semoga muncul nanti calon-calon nanti yang betul-betul bisa menjadi harapannya masyarakat. Kita hadirkan dulu kelong berikut ini.
check out ah. Yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih. Ngapain sih? Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih. Baju lagi. Ini tuh model baru, keren kan? Yang kemarin kan juga model baru. Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipakai. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu terus? Gengsi dong. Nah, yang begini nih yang rusak bumi. Lah, apa hubungannya? Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans. Satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu. Wah, boros banget ya. Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya. Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya. Sekalian ngurangin paletur juga sih. Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi. Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas sang prajurit Betawi itu pun menjawab, terserah lo deh. Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh. Nusantara Pagi masih bersama Anda. Baik, sahabat budaya, masih berlanjut kebersamaan kita di Kabar Pagi obrolan santai Baribasa. Silakan yang masih ingin bergabung, kami masih tunggu di 0811 400 9250. Sekali lagi di 0811 400 9250. Jadi kita masih berbicara seputaran sirina pace bagi seorang pemimpin. Tentu ini sangat diperlukan, apalagi memiliki makna yang luas. Malu ketika tidak bisa berbuat apa-apa untuk masyarakatnya, malu ketika korupsi, malu ketika tidak mampu memimpin dengan baik, dan juga mampu ketika tidak berbuat hal-hal yang lebih baik lagi di setiap daerah yang dipimpinnya. Sebentar lagi kita akan menyongsong pemilu serentak, pemilu kada serentak. Tentu kita harap semua bahwa setiap daerah mengharapkan lahirnya seorang pemimpin paling tidak memiliki nilai-nilai siri pace. Silakan sahabat budaya, kami tunggu kebersamaan tadi 0811 400 9250. Halo, assalamualaikum. Kita terima dulu. Halo, assalamualaikum. Baribasa. Iya, saya coba dulu. Halo, assalamualaikum. Pak Almit. Aduh, terputus ya di WA. Dicoba kembali ya sahabat budaya di 0811 400 9250. Tapi nampaknya ini sudah jam 8, kita hadirkan dulu Kabar Ratna Pro 4. Sebentar kita lanjut lagi, buka telepon di 0811 400 9250. Kabar Ratna Pro 4.
Sahabat budaya, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar memiliki 7 lorong wisata. Namun dari 7 lorong tersebut, ada satu yang terpilih menjadi Longwis unggulan, yaitu Longwis Lerida. Longwis Lerida ini letaknya di Jalan Andalas, Lorong 126 FRT 03 RW 01, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Bontoala, sekitar 300 meter dari sebelah utara Masjid Raya Makassar. Pada bagian depan Longwis Lerida terdapat gerbang selamat datang dengan terpasang foto pemimpin Kota Makassar, yaitu Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto. Memasuki lorong ini disambut dengan tanaman merambat atau surtain LV yang dijadikan warga sebagai pelindung dari paparan sinar matahari. Bentuk akarnya seperti tirai yang menjintai hingga ke bawah sehingga menambah kesan estetis lorong wisata ini. Curtain LV ini memiliki nama ilmiah Sisus sisodies, merupakan tanaman rambat yang memiliki bentuk akar. Selain indah, tanaman ini sangat efektif untuk mengurangi polusi udara. Setelah disambut dengan tanaman Curtain Levi, semakin memasuki Longwis Lerida ini pengunjung akan melihat berbagai mural. Ada mural Raja Goa ke-16, yaitu Sultan Hasanuddin beserta gambar bala lompoa dan perahu pinisi yang tengah berlayar laut lepas. Ada juga mural hewan seperti guna iguana, burung, lumba-lumba, dan kupu-kupu. Di sisi kiri kanan lorong berjejer rapi berbagai jenis tanaman obat dan sayuran. Demikian kabar Ratna Pro 4. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Tulistiwa, kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia.
Indonesia sesungguhnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aga je cerita ko HP sapo. Masapa berita kak. Miguel ada berita nasihat tahu deh di HP. Apalagi kau beranda aku cinampu bawa engke sih berita baru. Aja na sembara berita tak baca sapo. Apalagi itu makok ko media sosial deh. Dek nari sama kada politika sumber berita na aja mana berita berita baca. Ya rega hoax. Manang ke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ke makute. Aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Tau kabawa ni portal berita na RRI. Manang ka di RRI was iya radio mi RRI. Iya tu RRI makokwe tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Nah itu wis sesapo. Ya komo ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubaca pasti terjamin. Mana salah ada sapo. Pasti terjamin. Kebenaran nannya terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id makanjai tampilanna. Magampang diakses. Lengkap tuh berita na boleh di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional makuto per berita internasional na. Magelo pedi luar biasa memang RRI. Mapa mulai makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id. Para penderek saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu datkin hormatan. Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia. Ya, silakan sahabat budaya masih ingin bergabung, kami masih tunggu kebersamaan di 0811 400 9250 ya. Untuk Anda yang mau bergabung, kita masih berbicara tentang seputaran salah satu nilai-nilai yang harus dimiliki oleh pemimpin itu adalah harus sirik napace ya, memiliki rasa malu, pemberani, dan juga mampu menjadi pengayom bagi masyarakat. Silakan di 0811 400 9250 atau yang mau bergabung lewat Facebooknya Pro4, silakan komentar atau di live chatnya RRI Digital Pro4 ya. Silakan buka di RRI Digital yang Anda mendengarkan siaran kami. Kita terima dulu penelpon. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum, Pak Almit. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Almit. Ada apa yang bicara kayak gini? Ini mengenai tentang nilai-nilai kepemimpinan. Seorang pemimpin itu kriterianya harusnya memiliki siri napace. Kalau Pak Almit sendiri nih untuk Makassar ini, menurut tak seperti apa pemimpin yang kita harapkan ini untuk memimpin Makassar nanti 5 tahun ke depan? Ya, betul. Jadi kalau misalnya pribadi, Abu Risa, saya menilai dan saya mengamati secara terbuka. Kriteria pemimpin terbaik itu ya untuk di Makassar ya.
saya lebih cenderung itu kepada yang cinta dengan kebudayaan. Cinta kebudayaan, paling tidak Cinta dengan kebudayaan dan sangat suka dengan apa istilahnya konten-kontennya orang-orang apa yang artis-artis yang ada di sini, maksudnya dia bisa mampu mewadahi. Kayak penyanyi-penyanyi kita kan banyak di sini berbakat. Ya, mampu mewadahi dan mampu membukakan satu istilahnya tempat bagaimana supaya dia bisa juga layaknya seperti di ibu kota sana. Ya. Karena selama ini wadah untuk tempat yang namanya itu seniman kita tidak ada. Hampir dipastikan di Makassar itu news di belakang. Impossible. Artinya orang bilang impossible. Fiktif tidak ada. Jadi semangat untuk bagaimana jadi yang terbaik itu juga susah. Terus terang saya sebagai seniman, Amborus, sangat kecewa. Bukan lagi kecewa, lebih daripada kecewa. Sangat kecewa menyaksikan dan hadir di tengah-tengah masyarakat yang ada di sini. Dari pemimpin yang satu ke lain sama aja. Lebih padat urusannya tentang masalah pembangunan. Dia tidak cenderung kepada bagaimana menghadirkan kebudayaan itu lebih bisa bersaing dengan properti yang lain yang ada di kota di Indonesia ini. Nah itu mati saya lihat. Jadi bagaimana karya apa kita ini sebagai seniman ini bisa berkarya kalau begini caranya. Nah inilah jadi masalah masukan bagi saya juga ke depannya bagaimana pemimpin kriteria yang itu mudah-mudahan bisa didapat. Apalagi saya lihat ini bibit ini sudah mulai ada yang muncul. Nah kalau orang-orang yang sudah berpengalaman itu kayaknya tidak usah lagi terpilih yang seperti wajah-wajah yang sudah gagal dalam segala misi itu. Nah ini kita mau dia wajah-wajah baru ini yang hadirkan ke depan. Bagaimana kita dukung, bagaimana kita istilahnya memberikan suara untuk mereka. Jangan sampai nanti sudah terpilih mungkin dia lebih baik lagi. Karena wajah-wajah yang sudah umum itu kayaknya tidak bisa lagi. Artinya bilang orang sama aja ke pulau yang sama aja juga, tidak ada perbedaannya antara kemarin dengan ini dan besok atau lusa dan nantinya. Karena memang mereka hanya mengejar target ini dalam pembangunan, dia tidak mengejar bagaimana budaya dan kehidupan seniman yang ada di Makassar ke depannya. Terus terang saya menangis kadang-kadang di Dewan Kesenian Amborus, lihat itu anak-anak muda generasi sama saya itu tidak ada kata begitu saja main, tidak ada nilai tambah selain daripada dibayar tempat itu saja. Cukup istilahnya miris kita ini melihat kadang-kadang yang terjadi, apalagi KPKP yang istilahnya yang menyajikan musik live itu banyak sekali orang-orang hebat di situ, tapi tidak ada yang bisa wadahi, tidak ada yang bisa. Kayak ini saya hampir tiap malam di KP ada ya, sebut saja langsung KP Lili ya. Hampir tiap malam saya di sana itu wadah untuk bagaimana mengempu itu teman-teman yang sesama seniman itu tidak ada. Pasti hanya kita bermimpi saja di situ. Bermimpi saja bagaimana besoknya begitu saja. Besok lagi bagaimana mengatur cerita terus. Bahkan bikin acara-acara sendiri habis-habisan kita semua. Tidak didanai juga. Jadi begitu. Jadi harapannya Pak Alwi, mudah-mudahan ada pemimpin yang mendengar ini bisa menjadi masukan untuk bagaimana pemimpin depannya ini bisa bertanggung jawab kepada budaya yang ada di kota kita ini di Makassar. Karena kita ini luar biasa betul budaya atas sebetulnya sedang bisa digarap secara baik. Apalagi seniman kita di sini orang-orang endal semua. Seperti Amborus ya. Amborus kan punya nilai seni itu sebagai orang piada ya. Kan kalau saya lihat pembicaraan ini di Facebook ini. Terlalu banyak mengingat memberi pesan-pesan petua bagi orang-orang Bugis. Alhamdulillah. Luar biasa saya lihat ini. Kita mengikuti ya. Orang-orang seperti Anda juga bisa berbakat ini bisa diambil ini kalau orang-orang bisa buat pemimpin yang tahu rasa bagaimana budaya itu bisa dibangkitkan. Oke, kita saja merasa. Makasih banyak Pak. Ensiklopedia budaya ke Indonesia ya. Suara budaya Sulawesi Selatan.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Almit di ujung tanah ya, harapannya dia memiliki yang bisa memimpin kota ini adalah orang yang betul-betul peduli terhadap budaya kita ya. Memberikan wadah untuk seniman dan juga memberikan perhatian lebih kepada nilai-nilai budaya yang ada di Kota Makassar. Silakan sahabat budaya yang masih ingin bergabung, kami tunggu di 0811 400 9250. Saya bacakan dulu komentarnya sahabat budaya yang sudah bergabung lewat WA ya, lewat media sosialnya Pro 4 di Facebook. Ada selamat pagi Pak Marsyuki Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas, sehat kita selalu, amin. Heril, hadir Amborusa beribasa dari Heri di Sidrap ya. Laila Putri Abida June, Assalamualaikum, salam beribasa Ambo, salam kembali. Kemudian siapa lagi tadi nih? Ada R.A. Rasrupidara, selamat pagi Amborusa, salam beribasa. Wah, paling rajin ini R.A. Rasrupidara ya. Baik, sahabat budaya, kami tunggu kebersamaan lagi di 0811 400 9250 lewat WA juga menelpon bisa. Yang penting kita ingin tahu nih sahabat budaya komentarnya dan harapan tak nanti ketika pemilu kada serentak ini, setiap daerah kan ini ada pemilihan bupati, kemudian ada pemilihan gubernur, khususnya di Sulawesi Selatan itu calon-calon pemimpin yang seperti apa kita harapkan. Silakan komentarnya sahabat budaya, kami tunggu di 0811 400 9250. Siaran kami siarkan juga lewat YouTube-nya Pro 4. Kemudian Anda bisa mendengarkan di RRI Digital. Anda bisa chat di sana. Nanti kita akan bacakan komentarnya di kolom chatnya RRI Digital. Nah, silakan sahabat budaya, kami tunggu kebersamaan di 0811 400 9250.
Nani boni cakapan ajari pan lagi. Oh male, oh buah, lanya wajah tue, sini say, agan kumah, jainan amo, lepa unti, sini say, lompok utomo buah. Sirakan toma nagadok nika Ikat teton jingkana Lompoko nai ana Katu bangun tingko Siagam pindu Hingga angapa jane male Kabarak ni serenge Katena memang pa Nagip parungga Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan. Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera. Baju baru, alhamdulillah, untuk dipakai di hari. Widih. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya. Wah, lancang sekali kamu Raya. Gak asik kamu Ray. A few moments later. Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya? Yoi, gak usah terpesona gitu dong Ray. Dicuci dulu nggak tuh bajunya? Ngapain dicuci Ray? Ini tuh bau baju baru. Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh nggak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain. Iuh. Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol. Lah, gak, tunggu aku gak. Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim, maka jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.
tujuh launa natiwi bombang meraja.
Baik, Sobat Budaya masih bersama di 92,5 FM Perempatan RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Silakan Sobat Budaya masih ingin bergabung. Kami masih tunggu kebersamaan di 0811 400 9250. Sekali lagi di 0811 400 9250 ya. Jadi kita masih berbicara seputaran kriteria pemimpin yang tentunya menjadi harapan kita semua bagi seluruh masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya nanti dalam pemilihan gubernur, begitupun juga nanti pemilihan wali kota, bupati di setiap daerah di Sulawesi Selatan dan juga di seluruh Indonesia. Tentu kita harapkan ada pemimpin yang lahir sebagai pemimpin yang betul-betul bisa mengayomi dan melayani masyarakat dan menjadi pelindung bagi masyarakatnya. Kami tunggu kebersamaan Anda kembali di 0811 400 9250 lewat WA juga boleh. Kami tunggu semuanya ya, Sahabat Budaya. Silakan di 0811 400 9250 atau misalnya nomor telepon tadi yang kami sebutkan ini lagi bermasalah, Anda bisa menghubungi nomor lain yaitu di 0812 440 19250. Jadi Siri Napace menjadi salah satu nilai-nilai yang sering kita dengarkan ya, atau menjadi sebuah slogan ya yang kita dengarkan di Sulawesi Selatan, yaitu Siri Napace. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Bari Basa dari Warahmatullahi wabarakatuh. Bari Basa, Mbok. Iya, dari IDB, Mbok. Indah Dembaji. Apa kabar Tak Indah? Kurang sih, Mbok. Kodong. Kenapa? Iya. Sakit apa ya? Sakit kantong. Tanggal tua ini. Maaf. Kurang Iya. saya mungkin ini kecapean, Mbok, apa kan? Iya. Disuruh istirahat, Beng. Iya. Jadi menurut Tak ini di Sopeng ini nanti kita memilih di Kabupaten Sopeng deh untuk pemilihan Iya. bupati. Iya. Bupati dan wakil bupati di Kabupaten Sopeng. Iya. Nah kalau Kalau gubernur juga kayaknya. iya sih. gubernur juga. Iya, gubernur juga dan wakil gubernur. Iya. Kalau Setiap daerah kan ada. Iya, Kak. Kalau Indah sendiri Dembaji, menurut Tak ini, menurut kita nih idealnya seorang pemimpin itu seperti apa? Yang apalagi untuk memimpin? Kriterianya seorang pemimpin. Iya. Kalau menurut saya itu kriteria seorang pemimpin itu harus rendah diri, rendah hati lah. Rendah hati, bukan rendah diri ya. Ya, rendah hati. Tidak suka emosional, ya kan? Pokoknya dia itu mau bergaul siapapun, itulah. Ya, jangan bilang sesamanya di pemimpin atau di atasnya, tapi dia itu hobinya bermasyarakat lah, istilah kerennya kata. Ya itulah istilahnya, itu bermasyarakat, rendah hati, tidak emosional, mau mendengar masukan-masukan dari siapapun, itulah kata seorang pemimpin. Dan dia memakai dalam dirinya itu 3S, sifat kata sebagai sifat kainnya, ya kan? Salah istri ya bugis itu Sirin apa sih kalau pacar kan pesek ya? Mau pesek. Pesek, dia kan di bugisnya itu. Berarti itu kalau hanya ya berarti itu harus di dalam diri itu ada rasa belas asih kan? Ya. Itu dia karena belas asih dalam seorang pemimpin. Kan biasa mesti buah, gampang merasakan. Gampang kasihan terhadap orang, tidak tega lah istilahnya, Kak. Betul. Kan biasa ada pemimpin. Iya, kalau misalnya mau korupsi tiba-tiba muncul itu rasa pasti tidak jadi lagi karena itu tidak tega. Ini karena dalam dirinya itu bukan hak saya, ya kan? Iya. Jadi di sini masa saya mau korupsi, padahal itu kan uang ini kan? Ya, saya ini sudah jadi pilihan rakyat. Kasihan rakyat yang memilih saya kemarin, ya kan? Betul. Jadi kalau di dirinya tuh dia kasih dia tanamkan itu rasa belas asih, tidak tega atau penuh kasihan sama orang, itulah pemimpin yang baik buat kita. Dan semoga pemilihan nanti itu di bulan November ya, Mbok ya. Iya, dalam. Semoga itu pemimpin-pemimpin itu bermunculan, ada deh, didapat di Sulawesi Selatan dan sekitarnya, atau bukan saja di Sulawesi Selatan, tapi semoga di seluruh, terutama pemimpin yang mau dilantik nanti bulan Oktober, semoga di dalam diri ada rasa seperti itu, Kang. Karena kalau pemimpin tidak
Tapi kayaknya jarang-jarang, mohon maaf ini jarang-jarang pemimpin yang punya karakter seperti itu, Mbok. Karena kenapa? Iya. Banyak mito bermunculan itu di KPK. Iya. Berarti di dalam dirinya itu tidak ada rasa bilang kiri napa Mbok tuh. Dia sudah merasa, dia tidak ada merasa itu bahwa saya sudah dipilih oleh rakyat banyak ini, masa saya sia-siakan harapannya dong. Kalau siri itu berarti malu. Berarti di dalam dirinya tidak ada yang namanya siri, Mbok ya, karena tidak malu dilihat oleh rakyat seluruh Indonesia. Betul. Kalau ditampilkan di depan meja hijau, malu betul. Keluarga itu korupsi beng, keluarganya si A itu ide sempat bagi-bagi Tommy kalau bulan puasa itu THR ternyata uang dari situ dipale, ya kan itu kan. Jadi itu yang harus ditanamkan itu dalam karakter pemimpin itu adalah siri itu punya rasa malu dan belas asih, Mbok. Itu bagus itu. Rasa kasihan, tidak tega dan rasa malu yang kan tidak ada itu yang namanya itu. Kalau dia mau ambil pulpennya sih, kasihan si B tidak memakai pulpen sebentar kalau ku ambil pulpennya kan. Nah itu bagus. Mungkin itu saya saran pemimpin yang harus dipilih atau karakter pemimpin yang baik itu adalah punya rasa malu yang tinggi, rasa kasihan yang tinggi juga dalam dirinya dan tidak tega sama sesama orang, Mbok ya. Jadi kalau semuanya itu sudah ada, insya Allah rakyat Sulawesi Selatan akan makmur dan sejahtera. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jangan mau uang tapi setelah duduk tidak ada merasa teganya. Pasti nak cari itu gantinya yang kemarin, Mbok. Nak kasihkan ki 5.000 nak kasih ki, pasti nak cari ki 10.000. Tidak ada yang mau rugi kan? Betul. Jadi itu Jimbo, semoga masyarakat Sulawesi Selatan itu lebih pintar lagi ke depannya untuk memilih, Bu ya. Siapa pemimpin yang baik, tidak baik, insya Allah jangan terpengaruh ya, jangan biru matanya karena warna merah, tapi ya lihatlah 5 tahun ke depannya apakah kamu masih sejahtera atau kurang sejahtera itu Mbok, dan pilihlah pemimpin yang punya rasa belas asih dan rasa malu. Oke Mbok. Makasih. Semoga selalu sukses terus. Dari Perompak juga tetap di udara. Mbok juga sehat selalu ya. Perompak Suara Budaya Sulawesi Selatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Indah dari Mbak Ji, sahabat budaya. Silakan yang lain yang masih ingin komentar, masih ada waktu sekitar 10 menit ya kebersamaan kita di acara Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai di 0811 400 9250. Jadi memang harapan kita ini memang seperti itu tadi. Ada sirina bace ketika itu mendarah daging dalam tubuh dari seorang pemimpin, maka yakin dan percaya dia akan takut melakukan sesuatu hal yang melanggar sumpahnya waktu ketika dilantik menjadi seorang pemimpin ya. Jadi 5 tahun ke depan nanti ini kita persiapkan diri kita memang nanti bisa melihat calon-calon pemimpin nanti yang akan maju. Kalau di Makassar ya pilih wali kota Makassar, kemudian di daerah bupati, dan untuk provinsi Sulawesi Selatan yaitu gubernur. Tentu kita harus banyak-banyak mencari tahu ya kriteria dan latar belakang orang yang akan nanti ingin kita jadikan sebagai pilihan untuk menjadi pemimpin di daerah kita. Silakan sahabat budaya yang lain yang masih ingin komentar, kami tunggu di 0811 400 9250.
masuk. Selamat pagi, Bu. Siang, Mas. Jam berapa ini? Jam 10, Bu. Terus? Ya ini, Bu, mau ini loh, Bu, mau apa? Wawancara kerja, Bu. Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa? Jam 8. Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja. Loh, kok sama ayam? Gimana nggak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 Masnya baru datang? Sudah, kamu nggak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu. Mana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam? Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran. Baik sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih bersama di Kabar Pagi obrolan santai. Kayaknya masih ada satu penelpon terakhir ini, kita terima dulu. Assalamualaikum, Bari Basa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari Basa, pagi-pagi. Kenapa nanti lama ini Demangka? Baru datang aja kan, itu apa? Kebetulan ada sawat sedikit jadi. Oh jangan sedikit banyak-banyak. biar sedikit bilang tongki banyak tuh. Iya, kita tahu itu saya di kampung satu dia bukan sawah yang lain sawahnya semua dia orang. Oh iya. Dapat ni marwa. Ada mau tepu mo irek mega supaya nalito kidalik mega puang ni. Demangka, ini kan ke depan ini akan ada pemilihan kepala daerah khususnya di daerah ta ini Pangkep juga masuk ya pilkada serentak ini. Iya. Tentu ada harapan ta ini kriteria pemimpin yang diharapkan nanti untuk menjadi bupatinya Pangkep itu seperti apa? Ketuaan komunitor dipotong ini, Boy. Iya. Jadi secara umum saya bilang bahwa semoga di pilkada 2024 ini bisa berjalan dengan baik, aman dan lancar, yang mana pada akhirnya bisa menghasilkan pemimpin yang amanah dan bisa membawa khusus dan Sulawesi Selatan secara umum menjadi Baldatan Taibatan Warabun Gepur. Masya Allah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Erda Mangka sekaligus penelpon terakhir kebersamaan kita di Kabar Pagi obrolan santai. Terima kasih sahabat budaya yang sudah bergabung. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku hitungi